Selamat siang teman-teman, kenalkan nama saya Moses Agastiawan, NIM 181521453 dari Sanata Dharma. Pada hari ini kita akan memulai sosialisasi dalam metode daring melalui Zoom untuk sosialisasi yang akan saya lakukan untuk program KKN saya. Pertama-tama mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Melindungi dirimu dari virus corona. Penyakit virus corona atau COVID-19 telah menyebar hampir di seluruh dunia. Cara terbaik untuk melindungi dirimu dari virus corona adalah dengan mengingat 3 langkah-langkah pencegahan berikut. Pertama, seringlah mencuci tanganmu. Gunakan sabun dan air paling tidak selama 20 detik atau pembersih tangan dengan kadar alkohol minimal 60%. Usaplah kedua tangan secara menyeluruh ketika mencucinya. Jangan membilas atau menyeka pembersih tangan sebelum kering. Biarkan pembersih mengering dengan semestinya di permukaan tangan. Kedua, hindari menyentuh tangan, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jika kamu menyentuh wajahmu, cuci tanganmu lagi. Ketiga, bersihkan dan sterilkan permukaan benda atau perabot yang sering disentuh setiap hari. Gunakan disinfektan yang disarankan atau disetujui secara lokal pada permukaan tersebut. Cuci tanganmu sebelum dan sesudahnya. Beberapa informasi lanjutan untuk diingat ketika berada di tempat umum meliputi: selalu menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Cuci atau sterilkan tanganmu seperti dijelaskan sebelumnya selama paling tidak 20 detik setelah batuk atau bersin. Hindari kontak jarak dekat dengan orang lain jika COVID-19 menyebar di daerahmu. Langkah ini sangat penting jika kamu beresiko lebih tinggi jatuh sakit. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan resiko lebih tinggi, seperti lansia, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, atau memiliki penyakit lain yang menurunkan kekebalan tubuh. Jika kamu sakit, tinggallah di rumah kecuali ketika mencari pertolongan medis. Pisahkan diri dari orang lain dan hewan di rumahmu. Jangan berangkat kerja, sekolah, atau ke tempat umum. Hindari menggunakan kendaraan umum, berbagi tumpangan, atau taksi. Alasan untuk mencari pertolongan medis meliputi suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau 101 derajat Fahrenheit, batuk yang bertambah parah, atau sesak napas. Jika COVID-19 menyebar di daerahmu, hindari interaksi sosial yang tidak perlu dengan orang-orang dalam jumlah besar. Sebisa mungkin tinggallah di rumah. Seluruh masyarakat perlu bekerja sama untuk membatasi penyebaran virus corona. Ingat untuk mencuci tanganmu dengan sabun dan air atau pembersih tangan. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut yang tidak dicuci, dan sterilkan permukaan yang sering digunakan. Mohon carilah informasi terkini dari otoritas kesehatan setempat atau organisasi kesehatan dunia, karena ini adalah situasi yang selalu berubah. Kita melihat berikut, kita akan masuk si sosialisasi yang saya akan melakukan sosialisasi tentang 19 di Desa Warakidul, dan kita sudah tahu sejak 2019 kita menghadapi pandemi yaitu COVID-19 yang selesai. COVID sendiri adalah coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga mencapai 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara.
waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran drop. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab dari virus corona, tapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies yang lain, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline yang ada jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan dan dari cara pencegahannya. Kita bisa mencegah penyakit ini dengan terapkan etika batuk dan bersin yang baik, yaitu dengan menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Jangan meludah sembarangan. Lalu bersihkan benda yang sering kita sentuh dengan sabun ataupun hand sanitizer atau pembersih yang lainnya. Dan ketiga, gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, lalu konsumsi makanan bergizi dan rajin olahraga yang dapat meningkatkan imunitas kita. Yang terakhir, menghindari menyentuh mata, hidung, dan dengan tangan yang belum. Kita harus tetap waspada. Beberapa yang bisa dilakukan adalah kita harus lebih waspada terhadap gejala-gejala yang timbul. Apa yang harus dilakukan jika kita mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19? Kita bisa menghubungi nomor yang tertera, yaitu layanan tanggap COVID-19. Selalu menggunakan masker dan ganti secara berkala. Dan yang bisa kita lakukan salah satunya batasi kontak dengan orang lain dan tetap tinggal di rumah. Berikut adalah grafik perkembangan COVID di Indonesia per 27 Januari 2020. Kita bisa melihat bahwa grafik sekarang mulai kembali meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh varian yang baru yaitu Omicron. Dan terakhir, data mencatat ada penambahan pada tanggal 27 Januari jadi 8.070. Begitu kita jangan menyepelekan protokol kesehatan. Varian Omicron. Varian Omicron sendiri juga dikenal sebagai garis keturunan B11529, yaitu sebuah varian SARS-CoV, sebuah coronavirus yang menyebabkan COVID-19. WHO sendiri menyatakan bahwa variasi ini patut diwaspadai dan menamakan variasi ini dengan kata Yunani ya. Di awal menunjukkan bahwa kemungkinan adanya peningkatan risiko infeksi ulang dengan Omicron. Artinya, orang yang sebelumnya memiliki COVID-19 dapat terinfeksi ulang dengan lebih mudah dengan Omicron dibandingkan dengan FOC atau varian of concern lainnya. Tapi informasinya masih terbatas karena variasi ini tergolong baru. Dari sisi efektivitas vaksin, WHO bekerja sama dengan mitra teknis untuk memahami dampak potensial dari varian ini pada tindakan pencegahan yang ada termasuk vaksinasi. Vaksinasi tetap penting untuk mengurangi penyakit parah dan kematian, termasuk melawan varian dominan yang lain yakni Delta. Vaksin saat ini tetap efektif melawan penyakit parah dan begitu buat teman-teman yang mungkin segera vaksin atau yang bisa mendapatkan booster segera mencari informasi terkait vaksinasi untuk menjaga kekebalan. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus seperti yang telah ditampilkan video tadi, kita bisa selalu memakai masker ketika keluar ataupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Jangan menyentuh area wajah ketika tangan kita dicuci, jaga jarak, tetap jika kita merasakan gejala seperti demam, kesulitan bernafas, segera di rumah sakit. Dan tutuplah hidung dan mulut ketika bersin. Sekian untuk presentasi sosialisasi COVID di Desa Warak Kidul ini. Dan
Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sosialisasi yang kedua, yaitu sosialisasi tentang budidaya tanaman apotek hidup. Ini adalah program yang saya buat untuk KKN sekarang, yaitu sosialisasi budidaya tanaman sirih yang dibuat oleh saya sendiri, Moses Agastawan, NIM 185214153. Di era pandemi seperti sekarang ini membuat kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, terutama kita harus lebih waspada terhadap kesehatan. Kita mulai dipaksa untuk jaga kebersihan diri agar terhindar dari, meskipun COVID masih jadi perhatian dunia untuk saat ini, tapi kita tidak boleh masih banyak penyakit selain COVID yang perlu diwaspadai. Itu kita perlu menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita disarankan untuk menerapkan kebiasaan yang kita dari berbagai penyakit, seperti mencuci tangan, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang lainnya. Kita juga disarankan untuk mengurangi mobilitas sementara ini. Namun, kadang kita juga bisa merasa bosan jika terlalu lama di rumah dan hanya berdiam diri. Namun jangan khawatir teman-teman, kita bisa memulai hobi yang baru untuk mengisi waktu luang yang kita punya. Salah satunya dengan mulai membiasakan diri untuk menanam. Merawat tanaman memiliki banyak manfaat, ajarkan kita disiplin dan terlebih jika kita memilih jenis tanaman yang bisa disebut apotek hidup. Tanaman ini memiliki banyak jenis dan juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Manfaat dari sirih hijau sendiri adalah menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, menangkal kanker, jaga kesehatan mulut dan gigi, jaga saluran pencernaan, obat batuk, dan bisa juga digunakan sebagai alternatif bahan pembuat hand sanitizer. Perawatan tanaman sirih. Perawatan menjadi hal yang penting jika kita menginginkan daun sirih yang sehat. Sirih sangat peka terhadap sinar matahari. Jika terlalu panas, maka daun akan berubah menjadi dan rasanya lebih pedas. Tanaman sirih yang tumbuh di tempat teduh mempunyai daun hijau segar dan rasa tidak terlalu. Selain cahaya, pemberian pupuk pada rasa daun disarankan menggunakan. Jika melihat ada daun yang bolong atau ada hama di tanaman, segeralah beri pestisida pada lakukan penyiraman secara rutin, setidaknya sekali dalam sehari. Atau siram ketika tanaman mulai kering. Kamu dapat mulai memanen sirih setelah lebih dari 6 bulan dan lakukan proses panen pada pagi hari. Pengolahan dari daun sirih sendiri digunakan sebagai obat batuk. Cara pengolahannya yaitu daun sirih direbus sebanyak 4 lembar dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah daun dingin, air rebusan digunakan untuk berkumur yang dilakukan sampai batuk sembuh. Sakit gigi. Yang kedua, sakit gigi berlubang. Untuk mengatasi sakit gigi berlubang, dapat menggunakan 1 lembar daun sirih yang direbus dengan gelas air sampai mendidih. Setelah dingin, untuk berkumur dan diulang secara teratur. Cara yang lainnya yaitu 2 lembar daun sirih diremas dan dicampur dengan setengah sendok garam. Teduh campuran tadi dengan air panas sebanyak 1 gelas. Aduk sampai garam larut. Setelah dingin, gunakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer. Sanitizer sendiri saat ini sangat dibutuhkan ketika pandemi untuk menjaga tangan kita dari bakteri maupun. Cara pemanfaatannya sendiri, ekstrak daun sirih dapat dijadikan sebagai alternatif pembuat hand sanitizer. Hal ini dikutip dari situs Universitas Airlangga, Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi, Dr. Retno Sari, MSc, menjelaskan cara pembuatan hand sanitizer daun sirih. Potong kasar daun sirih dan masukkan ke wadah. Ambil panci untuk merebus air bersama daun sirih yang telah dipotong. Rebus selama sekitar 30 menit hingga ekstrak sirihnya keluar.
ekstrak daun sirih tidak perlu digunakan semua. Ketika kita bisa mengambil seperlunya, misalnya 10 ml lalu encerkan dengan air. Sanitizer dapat. Sekian untuk presentasi COVID-19 dan presentasi budidaya tanaman sirih dari saya. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memberikan panduan baik secara Word maupun video di YouTube yang akan saya kirimkan link. Terima kasih teman-teman yang telah